Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Ibu Samira Dun Akhir, SE Embus PhD AKSA, dan Bapak Muhammad Kodri Alfairus Estat MA. Perkenalkan, saya atas nama Siva Fauzia dengan NIM 2309010501017, mahasiswa semester 5 kelas akuntansi B, program studi akuntansi. Pada kesempatan ini, saya izin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Implementasi Sustainability Accounting terhadap Supply Chain Management dan Volatilitas Biaya Operasional pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Pada presentasi ini, saya akan mempresentasikan bab 1 bagian pendahuluan dari proposal penelitian saya, di mana pada aspek latar belakang ini meliputi aspek sustainability accounting, regulasi, supply chain dan volatilitas biaya, serta gap dan novelty dari penelitian saya. Pada aspek sustainability accounting, ini berangkat dari konsep triple bottom line yang dikemukakan oleh L. Kenton yang menekankan 3 aspek, yaitu profit, planet, dan people, di mana kinerja perusahaan tidak hanya diukur dari profit yang dihasilkan, melainkan seberapa besar kontribusinya untuk melestarikan lingkungan dan seberapa besar kontribusinya untuk mensejahterakan masyarakat. Di mana dalam melakukan tanggung jawab tersebut, perusahaan akan mengeluarkan biaya-biaya. Dalam mengefisiensikan biayanya, perusahaan menggunakan akuntansi keberlanjutan atau sustainability accounting. Munculnya sustainability accounting ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas, transparansi, sekaligus manajemen risiko untuk meningkatkan efisiensi operasional. PT Bursa Efek Indonesia melaporkan bahwa hingga tahun 2024, sebanyak 882 dari 943 perusahaan tercatat saham di Bursa Efek Indonesia, atau setara dengan 94% telah menyampaikan sustainability reportingnya. Penyampaian sustainability reporting ini semakin diperkuat dengan adanya regulasi yang mengaturnya, di mana penerapan keberlanjutan semakin ditekankan melalui kebijakan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 51-POJK 03-2017 mengenai penerapan keuangan keberlanjutan. Semakin ditekankan oleh Regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Regulasi-regulasi yang mengatur ini menekankan bahwa kewajiban perusahaan untuk menyampaikan keberlanjutannya bukan lagi suatu pilihan, melainkan suatu keharusan. Jadi, bagaimana sustainability accounting ini berhubungan dengan supply chain dan volatilitas biaya? Jadi, supply chain merupakan siklus perusahaan dari mulai kegiatan produksi hingga kegiatan distribusi kepada konsumen. Dalam siklus tersebut, tentu perusahaan akan mengeluarkan biaya-biaya. Nah, bagaimana akuntansi keberlanjutan ini berperan untuk mengefisiensikan biaya supply chain? Yaitu dengan memperhitungkan biaya-biaya yang ramah lingkungan. Mungkin pada awalnya akan memakan biaya yang besar, namun memiliki dampak jangka panjang yang akan menekan biaya-biaya di kemudian hari yang menjadi lebih rendah. Dengan sustainability accounting ini, kinerja supply chain dapat dinilai secara jelas melalui indikator komposit yang menggabungkan unsur ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain faktor lingkungan, supply chain management juga berperan dalam peningkatan efisiensi operasional. Selanjutnya, mengenai volatilitas biaya. Perusahaan dalam kegiatan operasionalnya tentu saja akan mengeluarkan biaya-biaya yang fluktuatif atau kegiatan biaya naik ataupun turun. Nah, dengan adanya sustainability accounting ini, perusahaan bisa memprediksi dan mempersiapkan biaya-biaya yang kemudian hari akan terjadi karena adanya perubahan regulasi, seperti regulasi pajak atas emisi karbon atau atas limbah-limbah yang dihasilkan perusahaan. Jadi, dengan adanya sustainability accounting ini, volatilitas biaya ini bisa dikontrol karena volatilitas biaya yang tidak terkontrol mampu menurunkan kinerja keuangan. Sustainability accounting berpotensi menjadi solusi dalam menstabilkan volatilitas biaya operasional dengan menyediakan kerangka evaluasi yang lebih transparan, mendorong efisiensi berkelanjutan, serta mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial ke dalam perhitungan biaya. Karena meskipun limbah dari perusahaan ini dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya, apa
yang menjadikan penelitian ini berbeda atau kesenjangan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya karena penelitian sebelumnya ini mengenai sustainability accounting pada umumnya masih berfokus pada hubungan aspek lingkungan dengan kinerja keuangan atau nilai perusahaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Universitas 2021 yang mengukur antara kinerja lingkungan serta kinerja perusahaan ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja atau nilai perusahaan. Begitu pula yang dilakukan Damayanti et al. Dan Prasetyowati. Mereka belum secara eksplisit menyebutkan atau mengaitkan hubungan antara sustainability accounting ini dengan supply chain dan volatilitas biaya. Sehingga dari gap tersebut, penelitian ini mengintegrasikan sustainability accounting dengan aspek operasional melalui analisis pengaruh terhadap efisiensi supply chain dan stabilitas biaya operasional secara simultan. Secara eksplisit, belum ada penelitian yang menghubungkan ketiga aspek tersebut. Berangkat dari hal tersebut, ada pula rumusan masalah yang menjadi dasar atau arah untuk melakukan penelitian ke depannya, di mana rumusan masalah yang pertama yaitu apakah sustainability accounting berpengaruh terhadap supply chain pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Yang kedua, apakah implementasi sustainability accounting berpengaruh terhadap volatilitas biaya operasional pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan yang ketiga yaitu, apakah implementasi sustainability accounting berpengaruh secara simultan terhadap supply chain dan volatilitas biaya operasional pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dari penelitian ini dilakukan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh sustainability accounting terhadap supply chain pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu mengkaji pengaruh-pengaruh sustainability accounting terhadap volatilitas biaya operasional pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan tujuan yang ketiga yaitu menilai implikasi dari implementasi sustainability accounting terhadap supply chain dan volatilitas biaya operasional secara simultan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis penelitian ini dapat menambah literatur akademik mengenai hubungan antara implementasi sustainability accounting, efisiensi rantai pasok atau supply chain efisiensi, dan volatilitas biaya operasional pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Yang kedua yaitu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian terkait akuntansi keberlanjutan, efisiensi operasional maupun pengendalian risiko biaya dalam konteks industri manufaktur. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu yang pertama, memberikan informasi yang berguna bagi manajemen perusahaan manufaktur dalam mengoptimalkan penerapan sustainability accounting guna meningkatkan efisiensi rantai pasok dan menekan fluktuasi biaya operasional. Yang kedua, yaitu menjadi bahan pertimbangan bagi manajer keuangan dan operasional dalam merancang strategi keberlanjutan yang tidak hanya meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga memperkuat stabilitas keuangan jangka panjang. Dan manfaat praktis yang ketiga, yaitu membantu investor dalam menilai sejauh mana penerapan sustainability accounting dapat mempengaruhi efisiensi dan risiko biaya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan investasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Itulah tadi presentasi saya mengenai bab 1 bagian pendahuluan dari proposal penelitian saya dan diharapkan ke depannya semakin banyak dan terbuka peluang-peluang untuk meneliti sustainability atau aspek keberlanjutan dari perusahaan. Terima kasih, saya Siva Fauzia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.